Aduh, ini lampu sampai casingnya sampai pecah-pecah begini. Tapi gak apa-apa lah, itu cuma di luar saja. Langsung saja kita akan coba ini. Untuk pertama kita kasih input 220 dulu untuk memastikan lampu ini apa masih hidup atau tidak. Ternyata lampu ini belum bisa hidup ya, karena atau bisa dikatakan dengan mati ini. Langsung kita akan bongkar dan mengetahui kerusakannya di bagian mana saja sih ya yang rusaknya. Sekarang kita akan membongkar bagian casing atau penutup casingnya, karena ini sudah pecah, jadi membongkarnya pun sangat simpel dan gampang. Tapi kalau ini agak susah sih kalau masih rapat casingnya itu. Bisa dilihat chip lainnya pada gosong-gosong. Langsung saja kita ambil besi kecil, langsung masukkan ke lubang dari belakang, lalu pukul ini pelan-pelan, secara pelan-pelan, secara perlahan. Sekarang kita akan membongkar atau mencabut bagian drivernya. Ini sudah driver sudah ada di luar, tinggal kita menganalisa apa saja sih yang ada atau yang kerusakannya. Ini biasanya akibatnya over apa gimana. Lanjut kita bongkar, bukan bongkar tapi cabut kabel input DC yang ke PCB satu persatu kita copot. Ini chipnya nggak akan bisa ya dimanfaatkan. Kita akan mengecek hanya bagian drivernya saja. Kita akan cek apakah masih normal atau tidak. Lanjut kita kasih input supply 220 untuk bagian ini, dan ini LED untuk pencobaannya untuk memastikan apakah driver ini masih nyala atau tidak, atau berfungsi dengan baik atau tidak. Ini oh, ternyata driver ini masih berfungsi dengan baik dan bisa kita pakaikan, bisa dipakai lagi. Ini drivernya bisa dilihat, itu lampunya nyala, berarti driver ini normal. Langkah selanjutnya kita akan, ini bagian casing yang rusak tadi, tapi kita merangkainya mending di bawah sih, jangan langsung ke casing, jadi supaya lebih gampang. Ini bekas yang tadi saya tidak akan mengganti chipnya tapi akan memasang PCB. Ini PCB bekas bukan baru, ini bekas PCB 18 watt. Kita akan langsung pakai ke lampu ini. Untuk kabel yang berwarna merah ini adalah input dari bagian plus, dan kabel yang berwarna putih ini input dari bagian min. Kita akan memasangnya. Jadi di sini saya tidak akan menggantinya ya, hanya dengan kita akan menggantinya maksudnya dengan PCB LED bekas 18 watt. Tidak, jadi chipnya tidak akan diganti, ini langsung saja kita pasang PCB ini. Ini nampaknya ada kesalahan teknis untuk warna, kita ganti lagi karena warna merah itu bagian input plus, kita harus menggantinya, nanti takutnya ketukar bagaimana. Dan langkah selanjutnya ini untuk input yang kedua, jadi 18 watt kali 2 ini saya pakai, jadi tidak akan memakai satu PCB ini. Sini saya akan memakai 2 PCB. Ini PCB-nya jadi pakai 2. Dan untuk tahap pemasangannya ini bukan di seri tapi di paralel, ini paralel. Jadi 18 kali 2 di sini bekas PCB-nya. Tinggal sekarang untuk tahap pencobaan atau pengetesan ini, apakah bisa menyala menyala maksudnya atau tidak. Untuk memastikannya langsung saja kita kasih input tegangan 220-nya. Wow, lampu menyala sangat terang ini karena ini wattnya sangat gede, jadi pasti lebih terang ini. Ini kita lepas dulu ini.
Dan sekarang kita akan memasang ke bagian casing lampu yang tadi itu. Karena casingnya tidak ada yang sama. Kalau ada yang sama saya pasti ganti ini di bagian casing ini, karena ini sudah pecah atau retak. Tapi gak apa-apalah, kita langsung pakai saja. Bawaannya aja gak akan diganti. Nantinya juga kita akan kasih lem. Di sini kita langsung aja coba-coba dulu untuk pemasangannya. Pemasangan bagian PCB LED-nya. Dan jangan lupa untuk PCB ini kita kasih lemnya supaya merapat dengan baik dan menghantarkan panasnya lebih akurat ke casing atau casingnya. Ini langsung saja kita akan tempelkan ke bagian ke bagian maksudnya itu aluminiumnya. Dan ini kita kasih lem tetes sedikit supaya ini lebih merapat, karena ini dipasang dua sih. Tekan sedikit saja ya, jangan berlebihan untuk lem tetes. Ini PCB yang kedua sudah nampak akan kita pasang, tapi PCB yang kedua ini karena tidak muat kita harus mengguntingnya. Tapi untuk tahap pemotongannya jangan sampai kena jalur-jalurnya, harus di luar jalur, karena kalau jalur kepotong itu tidak akan menyala si lampunya, si chip lainnya maksudnya. Ini sudah muat, tinggal kita tekan-tekan dan kita tetes lagi untuk pakai lem tetes ini. Untuk langkah selanjutnya kita harus menekan-tekan dulu ini supaya rapat. Tuh, keluar kan kalau ditekan-tekan begitu. Lanjut untuk tahap pengeleman ini supaya casing lebih rapat. Jadi ini alternatif untuk mengganti LED yang tidak ada ganti chip lainnya. Maksudnya kita bisa memanfaatkan PCB asalkan PCB-nya kita itu masih keadaan bagus, maksudnya chip lainnya kita masih bisa dimanfaatkan untuk mengganti. Mau LED apapun bisa sih untuk mengganti seperti kayak ini, karena ini kan gede jadi kita bebas mau masukkan LED-nya, jadi muat. Ini kita lagi meratakan lem supaya lebih merata. Dan ini untuk di pinggir-pinggirnya untuk mengelem bagian casing supaya lebih rapat casing untuk penutupnya, maksudnya itu. Ini untuk pemasangannya kita langsung saja untuk memasang bagian penutup casing. Kita tekan-tekan terlebih dahulu. Dan langkah selanjutnya untuk pemasangan drat ini. Pemasangan drat. Wow, ini agak kesusahan untuk pemasangan drat. Nah, ini takut patah, kita pelan-pelan saja, yang penting masuk ya, jangan sampai ditekan terlalu kencang, nanti suka patah biasanya itu, atau kentau gitu. Karena ini tidak bisa dirapatkan, kita akan mengelemnya dengan lem ini sama grease. Ini untuk mengasih lemnya jangan terlalu banyak, sedikit saja. Dan kita langsung meratakannya dengan tangan. Tuh sudah bisa dilihat itu sudah rapat lagi. Tinggal kita tahap pencobaan apakah lampu ini bisa normal atau tidak. Ternyata lampu ini nyala kembali ya. Selamat mencoba bagi teman-teman di rumah. Sekian dan terima kasih.